Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Dandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep Object Oriented Programming yang mana strukturnya menggunakan model view controller pada pemrograman Java. Nah, untuk implementasinya sendiri saya akan coba terapkan di pembuatan aplikasi sederhana untuk menginputkan data mahasiswa menggunakan JFrog. Nah, di sini sudah disediakan base aplikasinya. Di mana di dalam base projectnya itu ada 3 file. Yang pertama itu ada view mahasiswa, terus model mahasiswa dan kontrol mahasiswa. Nah, untuk view mahasiswa ini sebagai view, di mana view itu digunakan untuk membuild atau membangun sebuah tampilan pada aplikasinya, dan juga untuk menghandle event ketika kita ingin melakukan sesuatu pada graphical user interface tersebut. Misal kita sebagai user ingin melakukan klik, nah ketika klik ingin terjadi apa, nah itu handle-nya ada di view ini. Lalu yang kedua ada model mahasiswa. Nah, model mahasiswa ini sebagai modelnya, karena kita di sini ingin membuat sebuah aplikasi sederhana untuk menginputkan data mahasiswa, maka kita membutuhkan kelas yang digunakan sebagai blueprint dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada apa namanya? Ada apa? Uh, ada 4 atribut yang mana di sini ada name, nama, lalu tinggi dan pindahan. Di mana di setiap atributnya itu ada tipe datanya masing-masing. Nah, supaya ini bersifat encapsulation karena atribut ini bersifat private juga, otomatis kita harus membuat setter getternya. Dan juga di sini juga ada constructor untuk langsung menginputkan untuk parsing nilai dari setiap atributnya. Oke. Setelah itu yang ketiga ada yang namanya controller mahasiswa. Nah, controller ini digunakan untuk kita ingin melakukan apa terhadap si blueprint objek yang telah kita buat. Misal di sini kita telah membuat model mahasiswa. Nah, model mahasiswa ini ingin kita apakan gitu. Karena di sini kita ingin membuat aplikasi input sederhana untuk data mahasiswa, ya. Kita ingin controller ini digunakan untuk menginsert data ke dalam model mahasiswa tersebut gitu. Bukan menginput sih istilahnya, untuk membangun sebuah list dari model mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada satu atribut private yang mana tipe datanya itu array list, dan di dalamnya adalah objek dari model si mahasiswa. Nah, kita nama atributnya itu adalah tampung. Lalu di sini ada 3 function. Yang pertama ada kontrol mahasiswa, terus isi data dan show data. Nah, untuk kontrol mahasiswa ini adalah constructor. Jadi merupakan function yang pertama kali di execute ketika kita membuat sebuah objek ini, objek kontrol mahasiswa. Lalu ada isi data ini untuk menginput nilai si list mahasiswa ke dalam list gitu. Lalu ada show data untuk menampilkan data yang telah kita inputkan, data mahasiswa yang telah inputkan ke dalam log. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelas kita langsung coba saja ya untuk base aplikasinya. Nah, di sini kita coba input 1 2 3, nama Dandung, tinggi 170. Ketika kita klik simpan, otomatis dia akan menampilkan nilainya ke dalam log ini karena di sini show data. Nah, di sini dia dipanggil ketika kita klik button. Nah, klik button itu handle-nya ada di sini, di view mahasiswanya di sini. Nah, ini ketika kita isi yang mana nilainya dapat dari inputan, nah kita show datanya di sini. Nah, nextnya apa? Nextnya kita ingin si nilai ini yang telah kita itu kita tampilkan di sini dalam bentuk tabel. Caranya bagaimana? Kita siapkan
komponen tabelnya terlebih dahulu di sini. Kita silang terlebih dahulu, terus kita masuk ke view mahasiswa, kita ke desain. Nah, apa yang dibutuhkan untuk membangun komponen tabel tersebut? Karena ini bersifat dinamis, karena datanya itu selalu bertambah, maka kita membutuhkan yang namanya scroll pen, yang mana nantinya ketika datanya itu banyak banget, itu tidak menembus sampai si inilah istilahnya kontainernya. Jadi kita bikin scroll di tabel tersebut. Caranya kita dengan menambahkan di scroll pen ini. Kita masukkan. Nah, di dalam scroll pen-nya baru kita tambahkan tabel. Caranya bagaimana? Sebentar. Nah, ini kita kecilin dulu biar bisa dapat tabel, kita masukkan. Nah, oke. Nah, setelah itu kita gedein. Oke. Ini juga kita gedein. Duh. Oh, kita pasang di sini aja. Lalu kita paksain sampai bawah sini. Oke. Setelah itu kita namakan komponen, kita ubah variabel dari komponen ini. Kita ubah jadi J table mahasiswa. J-nya kecil. Nah, oke, ada kucing. Kita ubah. Oke, setelah itu kita ubah konten di dalam si tabel tersebut. Karena kita ingin memberikan nama kolomnya sesuai dengan yang ada di inputan ini. Kita ke kolom, kita masukkan sebelum. Nah, belum kita tambahkan yang 4 ini, kita beri dulu nomor ini untuk istilahnya untuk mengetahui ini data keberapa sih. Kita integer, ini kita jadikan integer. Lalu kita jangan buat traceable sama editable, kita bikin editable saja. Jadi kita jangan pakai dua-duanya lah, karena ini datanya supaya tidak bisa diubah gitu. Terus kita jadikan name ini adalah string, nama ini adalah string juga. Lalu tinggi adalah integer kita jadikan integer. Jangan lupa ini kita unchecklist semua. Lalu kita tambah satu lagi untuk si pindahan. Nah, pindah ini bersifat dia tipe datanya boolean ya. Coba jadi boolean. Nah, kalau di tampilan sendiri untuk boolean itu nanti kalau true itu checklist, kalau false itu unchecklist. Kita close saja. Oh, belum itu row-nya kita jadikan 0 terlebih dahulu karena datanya belum ada. Oke, kita close. Nah, jadi kita coba running terlebih dahulu tampilannya sudah. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita langsung masuk ke controllernya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita parsing datanya supaya bisa ditampilkan di tabel, kita perlu parsing data tampung ini keluar supaya bisa dipakai di view mahasiswa. Caranya bagaimana? Kita bikin function untuk membalikan nilai dari tampung ini. Public, karena dia adalah tipe datanya ArrayList, maka kita definisikan ini menjadi ArrayList. Model mahasiswa, terus kita beri nama get mahasiswa. Oke. Kita returnnya adalah tampung. Oke. Nah, kita sudah membuat nih get mahasiswa supaya ini data ini kita bisa ambil di modelnya. Oke, bisa ambil di modelnya. Ini di view-nya. Kita masuk ke view lalu kita langsung ke button ini saja. Nah, sebelum kita parsing, kita butuh nih yang namanya model tabel. Nah, model tabel gunanya buat apa? Model tabel itu jadi untuk melakukan perubahan pada si komponen tabelnya. Misal kita ingin menambahkan data. Tadi kan data yang telah kita inputkan masuk ke dalam tabel itu. Nah, supaya bisa masuk terus ditampilkan di tabel tersebut, kita membutuhkan yang namanya tabel model. Nah, untuk mendefinisikannya bagaimana? Caranya begini. Kita panggil dulu objek default tabel model.
Kita beri nama tabel model mahasiswa gitu. Dimana modelnya ini kita dapat dari si komponen tabelnya yang telah kita buat tadi di desain ini. Caranya bagaimana? Caranya kita convert dulu ini menjadi default tabel model supaya tidak error. Default tabel model. Terus kita panggil di tabel mahasiswa dot tabel mahasiswa ya, di tabel mahasiswa dot get model. Oke, ini apa nih, ada error. Kita import dulu, kita masih ada error nih. Apa nih, apa ada yang salah? Oh, ini bukan menggunakan ini tapi menggunakan ini. Nah, convertnya. Oke, ini ada error mahasiswa di tabel mahasiswa. Oke, kita sudah itu. Setelah itu kita ingin mengambil nilai yang ada di controller tadi yang telah kita buat di dalam function si get mahasiswa. Caranya kita bikin variabel ArrayList terlebih dahulu. Caranya ArrayList ini ArrayList apa? Yaitu list mahasiswa. List mahasiswa sama dengan kita ngambil dari controller kan, chms dot get mahasiswa. Oke. Wah, ada error nih, kenapa nih? Nah, ini nih. Ini ternyata chms. Nah, terus ini ArrayList kita belum import, kita import saja. Nah, setelah itu kita for data ini, lalu kita tampilkan setiap data row-nya itu ke di tabelnya dengan memanggil add row dari tabel model mahasiswa. Nah, kita for terlebih dahulu. For ini adalah model mahasiswa mahas, di mana itu ngambil dari list mahasiswa. Kita ingin ngapain di sini? Kita ingin menambahkan datanya. Caranya dengan kita panggil tabel model mahasiswa, function add row dari tabel model mahasiswa dot add row. Kita bikin new object. Dulu datanya apa? Nah, datanya itu kan tadi ada nomor, lalu ada apa namanya, NIM, nama, tinggi, dan juga terakhir itu pindahan. Kita bikin satu, terus NIM-nya itu kita ngambil dari mahasiswa ini, karena ini diambil dari data tiap row dari list ini, karena kita menggunakan for. Kita panggil get name, terus kedua yaitu get nama, get nama, terus get tinggi, lalu is pindahan, pindahan. Kita tulis dulu is pindahan. Nah, udah. Oke. Nah, ada problem nih. Masalahnya kita ini masih hard nih yang number. Ini kan untuk menunjukkan data keberapa sih. Nah, kita harus bikin number increment. Caranya bagaimana? Kita bikin variabel di sini. Nah, ini udah ada. Saya sudah bikin in number row. Nah, kita tinggal ini ubah jadi number row. Lalu kita
masukkan kayak gini, number row plus sama dengan 1. Oke, nah udah, harusnya ini udah benar ya. Kita coba ya, kita coba 1 2 3 Dandung 170, kita simpan. Nah, hasil 1 muncul di log di komputer karena masih ada ini CMS raw data. Lalu kita coba ubah jadi 122 Risa 171, kita ubah jadi false. Nah, nambah. Terus kita tambah lagi nih Risa 122, kita 1. Tuh. Nah, terus kita ingin melihat fungsi dari si scroll pen tadi. Bener nggak sih itu kalau datanya itu banyak banget, dia akan menjadikan tabel ini ada scrollnya. Kita coba ya. Banyakin. Nah, otomatis dia ada scroll di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membantu dan memberikan sedikit penjelasan tentang konsep OOP pada pemrograman Java. Dalam penerapannya itu pada sebuah aplikasi sederhana untuk menginputkan data mahasiswa menggunakan JFrog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.